Berikut ini ada 56 istilah seputar properti yang wajib kamu ketahui. 1. AJB. Akta jual beli merupakan surat keterangan bahwa satu properti sudah dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain karena aktivitas jual beli. 2. BBNBA balik nama. Biaya ini dibutuhkan dalam mengganti nama kepemilikan suatu properti. 3. BI checking. Pengecekan riwayat kredit debitur rumah yang dilakukan di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. 4. BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada pembeli properti tanah, rumah, apartemen, ruko dan lain-lain. 5. Capital gain. Besarnya keuntungan atau laba yang didapat dari penjualan aset investasi properti dibandingkan dengan harga saat membeli. 6. Cashback. Satu bentuk penawaran di mana pembeli mendapatkan sejumlah pengembalian uang tunai saat DL membeli sebuah properti. Besarnya cashback bervariasi dan sudah ditentukan oleh pengembang atau penjual. 7. Cluster. Suatu lingkungan tempat tinggal di mana terdapat beberapa bangunan rumah tapak yang memiliki konsep, bentuk, dan ukuran sama. Cluster biasanya juga dilengkapi oleh fasilitas one gate system. 8. Cut and fill. Satu proses yang dilakukan oleh ahli untuk meratakan tanah. Prosesnya sendiri adalah mengeruk satu bagian lahan yang berbukit, kemudian tanahnya digunakan untuk menguruk menimbun bagian lain agar menjadi rata. 9. Labor. Membeli suatu properti saat pertama kali properti tersebut ditawarkan. Keuntungan yang bisa didapat dari pembelian ini biasanya adalah harga yang masih murah di bawah harga jual aslinya. Namun, pembelian secara early bird berarti juga Anda sebagai pembeli harus sabar dalam menunggu properti tersebut jadi dan siap huni. 10. FASUM. Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Contohnya yakni jalan raya, angkutan umum, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, trotoar, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. 11. GSB. Garis sempadan bangunan, yakni garis batas terluar dari properti yang akan didirikan. 12. GSJ. Garis sempadan jalan, garis batas terdepan pagar bangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kota. 13. Hostel. Tempat menginap dengan berbagai fasilitas yang digunakan bersama. Misalnya kamar mandi dan ruang TV. 14. HPL. Hak menguasai dan mengolah tanah atau lahan yang dimiliki oleh negara. Pemilik hak juga bisa menyerahkan kepada pihak ketiga untuk bersama-sama mengolah lahan. 15. Inden. Sistem pembelian dengan cara menunggu terlebih dahulu. Jika dalam pembelian properti, maka buyer harus menunggu hingga properti yang dibeli siap huni. 16. IPB. Izin penggunaan bangunan, yaitu izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum setelah pembangunan properti selesai sesuai IMB serta telah memenuhi syarat fungsi perlengkapan bangunan. 17. IPL. Iuran pemeliharaan lingkungan. Biaya yang harus dikeluarkan penghuni perumahan apartemen untuk sejumlah servis. Misalnya untuk pemeliharaan taman, playground, clubhouse dan lain-lain. 18. Kantor. Kantor toko adalah sebuah bangunan yang dibuat meninggi lebih dari satu lantai. Bangunan ini pun memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni satu lantai berfungsi sebagai kantor dan satu lagi sebagai toko. 19. KDB. Koefisien dasar bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh area yang bisa dibangun dengan area yang tersedia. 20. KLB. Koefisien lantai bangunan adalah persentase perbandingan antara luas lantai yang bisa dan boleh dibangun dengan luas area yang tersedia. KLB biasanya diberlakukan pada bangunan-bangunan yang tinggi karena dari nilai KLB dapat dilihat berapa jumlah total lantai yang bisa dibuat. 21. KMB. Kelayakan menggunakan bangunan bisa juga disebut sebagai sertifikat laik fungsi SLF, merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sebuah bangunan yang baru saja dibangun. Izin ini diberikan setelah terlebih dahulu diperiksa kondisi bangunan apakah benar-benar layak untuk digunakan. 22. Kondotel. Kondominium hotel adalah proyek properti yang dibangun layaknya sebuah apartemen, namun bukan untuk ditinggali melainkan untuk disewa layaknya sebuah hotel. Nantinya investor pun tidak perlu pusing untuk mencari penyewa, karena manajemen hotel yang akan mengurusinya. 23. Master Plan. Rencana dan kerangka pengembangan jangka panjang dari suatu proyek yang ada di suatu wilayah.
24. Niche property. Properti bernilai bagus dan menguntungkan dari segala sudut pandang seperti lokasi, pertumbuhan harga properti, dan sebagainya. 25. NJOP. Nilai jual objek pajak, yakni harga terendah atas sebuah properti. NJOP juga dimaknai sebagai nilai dasar pengenaan pajak bagi PBB yang ditetapkan negara. 26. Notaris. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. 27. NUP. Nomor urut pemesanan adalah nomor urut yang diberikan kepada calon pembeli, untuk memilih unit rumah atau apartemen, yang baru di-launching. 28. Okupansi. Tingkat penyewaan unit pada sebuah apartemen, hotel, perkantoran ataupun ruko. 29. Overcredit. Sebuah pengalihan kepemilikan rumah serta proses pembayaran dari pemilik pertama ke orang yang ingin membeli rumah tersebut. 30. PPAT. Pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 31. PPH. Pajak perolehan penghasilan, yakni pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak terkait penghasilan yang diterima dalam tahun periode pajak. 32. PPJB. Perjanjian pengikatan jual-beli ialah perjanjian awal antara penjual dan pembeli sebuah properti. PPJB bersifat bawah tangan dan tidak melibatkan notaris atau PPAT. 33. PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas sebuah transaksi jual-beli dan berlaku untuk segala jenis jual-beli, baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan. 34. Primary market. Properti baru yang dijualkan kepada pemilik pertama. 35. Property crash. Situasi di mana harga properti naik tajam atau turun cepat beriringan dengan situasi perekonomian. 36. RAP. Rencana anggaran biaya adalah rincian perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk sebuah proyek konstruksi, termasuk di dalamnya adalah biaya upah pegawai serta hal-hal lain yang mendetil. 37. Rusunami. Rumah susun sederhana milik. Sering disebut juga, apartemen bersubsidi. 38. Rusunawa. Rumah susun sederhana sewa. 39. SIPPT. Surat izin penunjukan penggunaan tanah. Merupakan izin dari pemerintah gubernur terhadap penggunaan tanah bagi bangunan dengan kepemilikan luas tanah 5.000 meter persegi atau lebih. 40. Site plan, rencana tapak. Sebuah gambar, biasanya dalam bentuk dua dimensi, yang berisikan tentang rancangan pembangunan pada sebuah tanah kafling, bangunan ataupun kawasan. Gambar ini dibuat sangat terperinci lengkap dengan jalan utama, saluran air pembuangan, listrik, fasilitas umum dan fasilitas sosial. 41. SIUP. Surat izin usaha perdagangan adalah surat yang diberikan oleh pejabat setempat kepada pengusaha untuk melaksanakan sebuah usaha. 42. SKP. Surat keputusan pembetulan yaitu surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpu perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil, atau surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 43. SPOP. Surat pemberitahuan objek pajak, yakni sarana bagi wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak bumi dan bangunan PBB yang terutang. 44. SPPT. Surat pemberitahuan pajak terutang, yakni surat keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. 45. Strata title, hak milik atas unit rumah susun atau apartemen yang juga merupakan kepemilikan bersama atas suatu komplek bangunan dan terdiri dari hak eksklusif untuk ruang pribadi serta hak bersama di ruang publik misal taman, kolam renang, dan lain-lain. 47. Sunrise property, istilah untuk menyebutkan suatu area atau kawasan mempunyai potensi yang menjanjikan untuk 5 tahun ke depan. Potensi cerah tersebut ditandai dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata kenaikan tanah atau pembangunan infrastruktur di area tersebut. 48. Sunset property,
Istilah untuk menyebutkan sebuah area atau kawasan yang diprediksikan tidak memiliki potensi yang baik untuk investasi properti. Hal tersebut ditandainya dengan tidak banyaknya jumlah penduduk serta harga tanah yang tidak berkembang. 49. Superblok, kawasan kota mandiri yang menggabungkan area perumahan, area perkantoran, area perdagangan, tempat rekreasi dan lain-lain. 50. Supply, ketersediaan jumlah berapa buah properti yang tersedia untuk memenuhi permintaan atau demand dari customer. Bisa juga merupakan aktivitas untuk memenuhi jumlah kebutuhan properti yang diincar oleh customer. 51. Tax amnesty, penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap dan membayar uang tebusan. 52. TDP, tanda daftar perusahaan yakni diberikan pemerintah kepada perusahaan yang telah divalidasi pendaftarannya. 53. Teknik sipil, pekerjaan dengan tugas merencanakan kekuatan dan cara menghemat bangunan serta tentang manajemen pelaksanaan pembangunan. 54. Tenor, jangka waktu pembayaran cicilan kredit. 55. Top up, meningkatkan batas tertinggi kredit pinjaman. 56. Topping off, pemasangan atap bangunan sebagai simbol akhir proses konstruksi.